Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama bermajlis di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga dan tetangga di sekitar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, taufik, dan tentunya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jami'kan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat penanggalan kalender Masehi ataupun Hijriah, maka jika melihat ke depan bulan Ramadan, maka sekitar 22 hari lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban ini jemaah sekalian, ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa sunnah di antara bulan-bulan yang ada, kecuali engkau memperbanyak ibadah puasa sunnah itu pada bulan Sya'ban." Qala, maka Rasulullah menjawab, "Zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabi wa Ramadan." Karena kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena dia berada di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab yang merupakan salah satu di antara bulan haram dan bulan Ramadan. Ya, salah satu di antara tanda bukti banyak kelalaian pada bulan Sya'ban ini, tidak sedikit pada bulan Sya'ban ini, justru kita lebih banyak mengadakan acara buat Trump, makan-makan gitu kan. Mumpung belum puasa, ayo kita makan-makan dulu gitu kan. Padahal sunnahnya adalah memperbanyak ibadah puasa. Dan dalam beberapa kaidah jemaah sekalian, ya, ketika kita melaksanakan ibadah di saat orang lalai, maka ibadah itu lebih utama, lebih baik. Ya, jadi beribadah di waktu lalai menjadikan ibadah itu lebih utama. Contoh misalkan salat malam. Kenapa salat malam itu lebih utama? Kenapa salat malam itu lebih baik? Kenapa salat malam itu dikatakan oleh Nabi SAW ibadah sunnah, di antara ibadah sunnah salat yang terbaik? Kenapa? Karena salat malam dilakukan di saat orang-orang lalai, di saat orang-orang lagi tidur, di saat orang-orang lagi ke pasar, kemudian kita salat. Ya, jadi ibadah yang paling baik, ibadah yang utama adalah ibadah yang kita lakukan di saat orang-orang sedang lalai. Termasuk puasa di bulan Sya'ban. Ketika banyak orang-orang lalai meninggalkan ibadah puasa sunnah, justru kita melakukannya, maka itu jauh lebih baik, jauh lebih utama. Dan yang kedua jemaah sekalian, beribadah di saat lalai, di saat orang-orang lalai, ya, bahwa ibadah yang dilakukan
itu sangat besar kemungkinannya keikhlasannya akan terjaga. Kenapa jemaah sekalian? Karena ibadah itu ketika ibadah dilakukan oleh banyak orang, bisa jadi orang-orang melakukannya karena ikut-ikutan. Karena orang lain puasa, karena orang lain banyak melakukan kebaikan, akhirnya ikut-ikutan. Ya. Tapi ketika kita bisa melakukan ibadah di saat orang lain lalai, maka indikasi keikhlasannya lebih kuat, lebih besar. Kenapa? Karena kita melakukan di saat orang-orang sedang lalai. Dan yang ketiga kata para ulama bahwa ibadah yang dilakukan di saat orang-orang lalai relatif lebih berat dilakukan. Puasa Ramadan itu jauh lebih mudah rasanya kita lakukan. Walaupun ibadah Ramadan itu dilakukan bukan hanya puasa. Ada puasa, ada baca Quran, ada salat tarawih, ya, ada sedekah, banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan. Tapi rasanya mudah kita lakukan. Ya. Tapi ada satu ibadah atau ada beberapa ibadah yang terkadang sulit kita lakukan walaupun tidak ada ibadah-ibadah yang lainnya untuk menuntut untuk dilakukan. Contoh misalkan Senin Kamis, ya, tidak ada anjuran harus sholat malam, tidak ada anjuran harus sedekah. Tentu kalau dia sedekah lebih baik, kalau dia sholat malam lebih baik, ya. Tetapi kenapa dia lebih berat dilakukan jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala? Karena ya orang-orang sedang lalai. Maka ibadah itu lebih berat, maka pahalanya insya Allah lebih besar. Jadi ibadah yang kita lakukan di saat orang-orang lalai dan kemudian kita melakukan dengan perasaan berat jemaah sekalian, maka insya Allah pahalanya lebih besar. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, maka mari di bulan Sya'ban ini kita hidupkan dalam beberapa hari ke depan memperbanyak ibadah puasa sunnah. Apakah Senin Kamis, apakah pertengahan bulan, ya, mari kita hidupkan. Dan kenapa jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban ini? Alasannya ada 3. Pertama adalah untuk berlatih, sehingga kemudian kita bisa lebih maksimal, bisa lebih baik saat kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jadi melatih. Yang kedua alasannya adalah untuk mengingatkan para sahabat. Kenapa Rasulullah memperbanyak ibadah puasa pada bulan Sya'ban? Ya, Rasulullah ingin mengingatkan kepada para sahabat bahwa Ramadan tidak lama lagi. Ya. Dan yang ketiga jemaah sekalian adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah bahwa Ramadan semakin dekat. Itu diantara hikmah faidah kita memperbanyak ibadah saum sunnah pada bulan Sya'ban. Maka mari kita hidupkan di tengah-tengah orang lalai. Insya Allah ya pahalanya lebih besar, lebih utama. Kenapa? Karena kita melakukan dalam kondisi berat dan di tengah-tengah orang-orang sedang lalai. Nah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan pada bulan Sya'ban, yang tentunya jemaah sekalian banyak hal yang lain yang harus kita lakukan, ya. Baik, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah berkaitan dengan poin yang kedua. Setelah kita mengenal pentingnya belajar sirah, maka yang kedua, sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit kita akan membahas berkaitan dengan agama, keyakinan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jamaah sekalian, ada yang disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan wahyu. Dari Nabi Isa alaihi salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya sangat panjang. Bahkan kalau kita lihat
dalam sejarah jemaah sekalian, bahkan termasuk di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tahun Masehinya itu adalah 571 Masehi. Jadi kalau kita merujuk kepada tahun Masehi, bahwa tahun Masehi itu rujukannya sebagai tahun Masehi ini dijadikan alasan bahwa itu adalah merupakan pertanda Nabi Isa lahir, maka jarak antara Nabi Isa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jarak yang sangat panjang. Maka disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan wahyu. Masa yang lama itu maka akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah juga yang terjadi kepada bangsa Arab jemaah sekalian. Jadi mayoritas bangsa Arab awalnya mereka mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam, di mana dakwah Nabi Ismail alaihi salam ini adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim di saat mengajak ayahnya. Apa? Ajaran tauhid, ajaran menyembah Allah, mengesahkan dan memeluk agamanya. Ini mayoritas bangsa Arab sekalian. Jadi mayoritas bangsa Arab secara umum, walaupun jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau jarak dari Nabi Ibrahim Ismail kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarak yang sangat-sangat panjang jemaah sekalian, cahaya tauhid itu senantiasa ada. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebelum adanya kerusakan di muka bumi ini, sebelum adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada di muka bumi ini, sebelum adanya agama yang dibuat oleh manusia, maka yang pertama kali turun ke bumi itu adalah agama tauhid. Agama keyakinan yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam. Muncullah kerusakan-kerusakan di zaman Nabi Adam alaihi salam, putra-putrinya ya sekalian. Karena apa? Hawa nafsu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini mayoritas bangsa Arab dulu. Keyakinan mereka, bahkan generasi-generasi tuanya, mereka masih memegang erat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu kalau generasi mudanya ini karena jarak yang sangat panjang, maka akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Waktu bergulir lama jemaah sekalian, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka, walaupun tetap sisa-sisa tauhid itu ada. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapatkan hidayah dan kemudian hidayah itu tidak dijaga, lama tidak dijaga, maka hidayah ini akan sedikit demi sedikit akan berkurang, bahkan akan hilang. Saat kita dulu rajin ke masjid, saat dulu kita rajin mengikuti kajian keislaman, seiring dengan kesibukan pekerjaan kita, seiring dengan kesibukan antar anak-anak dan cucu kita jemaah sekalian, mulai sedikit-sedikit ibadah ini berkurang. Prinsip yang dulu dijaga disebabkan karena waktu yang panjang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ketemu ikhwah, tidak pernah ketemu jamaah, akhirnya apa? Terjadi perubahan. Persis jemaah sekalian sebagaimana bangsa Arab dulu. Karena waktu yang panjang itu jemaah sekalian, akhirnya apa? Mereka banyak lalai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap sisa-sisa tauhid itu masih ada. Contoh jemaah sekalian, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib jemaah sekalian, ketika Abrahah menyerang Ka'bah dan pasukannya mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muttalib jemaah sekalian, maka Abdul Muttalib menyusul kepada Abrahah ingin mengambil kembali untanya. Apa kata Abrahah?
Kamu bukan berpikir bagaimana kamu bisa selamat besok ketika kami melakukan penyerangan, malah kamu masih berpikir hartamu. Maka apa kata Abdul Muthalib? Unta itu milik saya, sementara Ka'bah ada pemiliknya, ada yang jaga. Jadi masih ada sisa-sisa tauhid itu jemaah sekalian. Abu Thalib walaupun menolak dakwah Rasul, walaupun tidak menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, agama yang paling benar di muka bumi ini adalah agama yang dibawa Muhammad. Andai kata aku tidak khawatir orang-orang meninggalkanku, maka aku akan umumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Jadi masih ada sisa-sisa tauhid itu, percaya. Ada Waraqah bin Naufal ketika semua orang sudah lalai, dan Waraqah bin Naufal adalah salah satu orang yang kemudian mengatakan, andai kata engkau nanti menjadi seorang nabi dan saya masih hidup, maka saya adalah orang yang pertama kali mendukung dakwahmu. Masih ada jemaah sekalian. Andaikan bumi ini sudah rusak semua, tauhid itu akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada jemaah sekalian. Ya. Sampai muncullah, nah karena tadi waktu yang sangat panjang antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau Nabi Isa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu yang sangat panjang, dan kemudian terjadi kelalaian dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah generasi berikutnya pemimpin Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai atau Amr bin Luhai. Jadi kalau Umar tulisannya ain mim ra, tapi kalau ada waw di belakangnya ain mim ra waw, maka dibacanya Amru atau Amr. Ya, walaupun tulisannya sama, tapi di belakangnya ada waw sedikit saja, maka bacaannya adalah Amru ataupun Amr. Amr bin Luhai ini jemaah sekalian seorang Bani Khuza'ah yang dikenal suka berbuat kebaikan, suka bersedekah, peka terhadap urusan-urusan agama. Semua orang mencintainya sampai-sampai dianggap dia sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ya, jadi mas kan ketika masyarakat sudah lalai dalam agama, muncul orang baik dari sisi ekonominya, suka bersedekah, sudah berbagi, rajin ke masjid, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti semua orang menyukainya, pasti semua orang mencintainya. Lama-lama jemaah sekalian, apapun yang dilakukan, karena masyarakat sudah segan mencintai dan banyak yang mereka dapatkan dari pemberiannya, maka apapun yang dilakukannya pasti dia akan menerimanya. Ya, muncullah Amr bin Luhai jemaah sekalian, seorang tokoh Bani Khuza'ah yang dikenal dengan banyak kebaikannya. Ya, suatu hari beliau mengadakan perjalanan ke Syam. Syam itu jemaah sekalian, ya kalau kita lihat, ya berkaitan dengan Syam. Jadi Syam itu berada di daerah Timur Tengah jemaah sekalian, yang negeri-negerinya termasuk Palestina, Israel, ya Lebanon, Suriah, itu termasuk Syam. Jadi dulu bangsa Arab sudah melakukan perjalanan dagangnya itu sampai ke negeri Syam, jarak yang sangat jauh jemaah sekalian. Ya. Nah, ketika sampai di Syam yang awalnya adalah untuk berniaga, dan kemudian melihat penduduk Syam menyembah berhala, yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Kenapa? Ya, Amr bin Luhai menganggap itu suatu kebaikan karena negeri Syam itu adalah negerinya para nabi, negerinya para rasul. Ya, ini sudah. Jadi kalau ada orang yang ke Amerika, orang pergi ke Amerika ya mas kalian, di sana lihat banyak hal yang dilihat, dan kemudian budayanya saat dia pulang dibawa dan diajarkan kepada yang lain. Nah, termasuk juga Amr bin Luhai mas kalian, ketika niatnya berniaga, kemudian dalam perjalanan melihat orang-orang Syam menyembah berhala, dan dianggap itu adalah sebagai kebaikan dan hal yang benar. Kenapa? Karena dia menganggap orang-orang Syam itu adalah orang-orang baik, di mana mereka adalah keturunan para nabi dan para rasul. Ya.
karena sudah melihat, menyaksikan mereka, dan kemudian dia menganggap itu adalah suatu kebaikan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya, kenapa? Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab, sehingga kemudian dia mau mengikutinya. Ya. Pulang ke Mekah. Nah, pulang ke Mekah bawa oleh-oleh Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Bawa patung, bawa berhala. Ya. Ini pertama kali jemaah sekalian, di Mekah, di Ka'bah ada berhala. Ya. Sehingga apa jemaah sekalian, lama kelamaan dia mengajak penduduk Mekah untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Hijaz. Ya, tentu orang Hijaz ini antara Mekah dan Madinah jemaah sekalian, karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci, maka banyak orang-orang yang akhirnya mengikutinya. Apalagi yang bawa ini adalah Amr bin Luhai, yang mereka sendiri sudah merasakan banyak kebaikannya, dan alasannya logis, masuk akal jemaah sekalian. Membawa berhala ini adalah dari tanah suci, dari Palestina jemaah sekalian, dari tanah-tanah yang disucikan, tanah-tanah di sana di dalamnya dilahirkannya para nabi dan para rasul. Sehingga apa? Mulai mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 berhala yang paling besar jemaah sekalian adalah Manat, Lata, dan Uzza. Awalnya bawa yang kecil dulu karena pada berat, kan? Disimpan di Mekah. Berhala tertua yang ditempatkan di tepi Laut Merah. Kemudian Lata ditempatkan di Thaif, Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah. Ini 3 berhala besar. Ya, makanya sering kita dengar nama ini, Lata, Manat, dan Uzza. Ini 3 berhala besar. Rajanya berhala ini, ya. Akhirnya apa kan, kemusyrikan semakin merebak, dan berhala lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz, dan hampir dipastikan menurut ya dalam bukunya ya mas kalian, hampir dipastikan di setiap rumah pada bangsa Arab jemaah sekalian dipastikan ada berhala-berhala kecil. Ya, menjaga rumah mas kalian. Ya, mungkin kayak di Bali ya, gitu kan. Ya. Ini mulailah mas kalian. Ya. Ini kalau kita lihat ini kurang besar mas kalian ya. Ini kalau kita lihat ini nama-nama berhala ini, Suwa, Manat, Uzza, Lata, Hubal, Ya'uq. Ini antara Mekah dan Madinah mas kalian, Mekah dan Madinah. Ini nama-nama berhala mas kalian, sampai menyebar di daratan ini ya mas kalian. Ini luar biasa mas kalian. Makanya mas kalian, kalau yang membawanya tokoh itu ya, nah ini kadang bahaya mas kalian. Orang yang dikenal kebaikannya tapi akhirnya menyimpang, ya, maka tidak sedikit di antara mereka justru mendukung penyimpangan itu. Walaupun ya tauhid itu masih ada ya mas kalian. Ya. Dikisahkan ya mas kalian, Amr bin Luhai ini mempunyai pembantu dari jenis jin yang memberitahukan kepadanya bahwa berhala kaum Nuh, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Karena sudah lama ya dapat info dari bangsa jin, kemudian diterimanya, dicarilah dan didapatkannya. Ya, harta karunnya sekalian didapatkannya. Akhirnya datang ke Jeddah, diangkat, digali dan dibawa ke Tihama. Setelah musim haji diserahkan berhala itu ke berbagai kabilah. Yang dari sini, ini berhala dari sini yang dulu terpendam, kemudian diangkat, kemudian diberikan lagi kepada siapa? Kepada jamaah haji. Nah, dulu jamaah haji pulangnya bekalnya bawa berhala. Dulu. Ya. Ya. Ya, patung, ya. Nah, karena dulu jemaah sekalian, berhala pertama itu adalah dari batu. Karena pergeseran waktu, ya, ahli-ahli pemahat dari batu semakin berkurang, kemudian pekerjaannya, prosesnya lama, berubah ke kayu.
Dari kayu juga pekerjaannya lama, akhirnya apa? Berubah. Di zaman jahiliyah itu kan sampai terjadi apa? Berhala dibuat dari tepung terigu berupa roti buaya itu kan. Ya. Disiapkan, dibuat, disiapkan teman sekalian, kemudian disembah, habis itu dipotong, dimakan. Nah, itu sudah mulai penurunan teman sekalian. Kenapa jemaah sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala, karena terjadi apa? Orang-orang yang belinya semakin kurang. Jadi jemaah sekalian, apa yang jadi penyebab ya Abu Lahab marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena terganggu masalah apa? Perekonomiannya. Yang dulunya penjual berhala sukses, tiba-tiba datang syariat harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu akhirnya apa? Marah, kan? Ya. Di setiap kabilah, bahkan setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhala. Bahkan di Masjidil Haram pun dipenuhi 360 berhala. Ini mas kalian diketahui, 360 berhala itu adalah ketika terjadi Fathu Mekah. Jadi di Ka'bah itu sekalian dikelilingi dengan berhala-berhala. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri terdapat tulisan gambar, ya, gambar Nabi Adam, Nabi Isa alaihi salam yang kemudian dihapus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah. Jadi bayangkan ya mas kalian, ya dulu di sekitar Ka'bah itu dipenuhi dengan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Ini oleh siapa? Amr bin Luhai. Fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Nabi Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi upacara penyembahan. Jadi jemaah sekalian, di satu sisi mereka masih meyakini ajaran Nabi Ibrahim. Mereka masih berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, mereka mengatakan, kami juga menyembah Allah tapi melewati berhala-berhala ini melalui media-media yang mereka buat. Ya, dan di antara bentuk penyembahan berhala yang mereka lakukan ya mas kalian, di antaranya pertama mengelilingi dan mendatangi berhala sambil berqomat qamit di hadapannya, bahkan meminta tolong tatkala mereka menghadapi kesulitan. Naudzubillah ya mas kalian, sampai minta tolong kepada berhala. Berdoa untuk memenuhi kebutuhannya dengan keyakinan bahwa berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka tetap berkeyakinan kepada Allah, tetapi melalui media ini, ya, akan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu mas kalian. Tapi muncul ya sekarang itu kan, generasi-generasi sekarang ketika agama sudah semakin jauh, muncul lagi yang seperti ini ya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Wah, mereka dulu tawaf ya, tapi sekeliling mereka berhala, bulak-belok. Kenapa? Karena berhala, dan mereka sujud di hadapan berhala. Na'udzubillah ya mas sekalian. Nah, ini kondisi bahasa Arab dulu. Ya. Yang ketiga, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan dengan berbagai macam korban, menyembelih hewan peliharaan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Nah, sudah mulai ada hewan-hewan yang harus dikorbankan. Samalah di kita sampai hari ini ada, kalau mau sukses potong ayam yang semuanya hitam misalnya. Ya, kukunya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, pokoknya hitam semua. Syarat mendapatkan kekuatan itu kan. Akhirnya apa? Tenggelam di lautan dan mati kemarin itu kan. Nauzubillah mas sekalian. Ya, padahal kata Allah, wa ma dzubiha 'ala nusub, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ya. Bahkan Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah, dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.
Atau ada di antara mereka yang menyembelih binatang tapi tujuannya adalah untuk berhala, untuk disedekahkan kepalanya untuk berhala, ya, untuk kemakmuran sebuah negeri, kemakmuran suatu kampung, kemudian badannya mereka makan, maka itu termasuk makanan yang haram. Walaupun saat penyembelihannya mereka menyebut nama Allah, tapi ada tujuan niat ketika mereka menyembelih adalah untuk penyembahan. Ini dulu jemaah sekalian. Yang keempat, mereka mengkhususkan makanan dan minuman tertentu untuk disajikan ke berhala. Jemaah sekalian, di daerah-daerah tertentu jemaah sekalian, ya, ketika mereka melakukan penyembahan, ketika mereka melakukan ibadah-ibadah seperti ini, kadang ada makanan minuman yang dikhususkan. Bubur putih, bubur merah, itu kan, ya. Bahkan ada ayamnya, ada telurnya, ya. Ya, ini jemaah sekalian sebuah tradisi di masyarakat, ya. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kalau orang mau panen biasanya ayak susuguh kata orang Sunda. Pakai sasaungan kecil, rumah-rumah kecil pakai bambu, kemudian di atasnya makanan, ada ayam, ada bubur, ada nasi kuning, ya, ada telur, lengkap. Mau panen, selesai panen kita makan lagi gitu kan. Padahal adalah untuk penyembahan awalnya, kan? Menghususkan bagian tertentu dari hasil panen binatang peliharaan mereka, dan ada yang menghususkan bagian lain bagi Allah. Ya, padahal kata Allah, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'am nasiban. Ya, saya terjemahkan ini sekalian. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Nah, ini kata mereka. Jadi ketika mereka punya binatang, ada sebagian untuk Allah, ada sebagian untuk kita. Ketika memotong satu hewan, maka sebagian kepalanya untuk ke sini, badannya untuk sini. Dulu sekalian. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini agama dan keyakinan bangsa Arab dulu sebelum Islam datang. Apa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, sekalian, dari kisah tadi? Pertama, semua inti ajaran para nabi dan rasul adalah tauhid, mengesahkan Allah. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran tauhid. Jadi jemaah sekalian, yang pertama turun ke bumi itu ajaran tauhid. Makanya dia tidak akan hilang walaupun di tengah-tengah orang yang sudah lalai dan melakukan kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Kata orang Sunda mah hati letikna. Tidak akan rusak, hati kecil itu tidak akan rusak. Kenapa? Karena itu adalah fitrah naluri manusia. Ya. Yang kemudian naluri fitrah ini rusak karena apa? Hawa nafsu dan keinginan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anbiya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah. Tidaklah aku utus seorang nabi pun sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan, aku wahyukan ke setiap nabi dan rasul itu adalah apa? Tauhid, menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran agama Nabi Ibrahim jemaah sekalian jelas. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifah. Ajaran Nabi Ibrahim itu meskipun sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Termasuk Nabi Ibrahim jemaah sekalian. Ya, hanif itu seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Hanif. Makanya ada orang dikasih namanya Hanif. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, Hanif. Tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan hidayah. Jemaah sekalian, tauhid ini akan senantiasa, orang yang berpegang kepada tauhid
maka dia akan merasakan keamanan dalam dirinya. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan antara iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya orang yang senantiasa berpegang kepada tauhid, dia tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan aman. Ya. Amr bin Luhai mas kalian, ya, tadi kita katakan dia adalah pelopor penyembah berhala pada masa jahiliyah. Ya, jangan sampai jadi pelopor kita ini. Pelopor penyembah berhala. Yang kedua, orang yang pertama mengubah agama Ibrahim di Mekah, Amr bin Luhai. Bapak paganisme penduduk Mekah pra-Islam. Ya, pencetus, pembawa berhala pertama sekalian ke Mekah, Hubal yang dibawa. Pionir penyembah berhala bangsa Arab terdepan ya sekalian dalam melakukan penyembahan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia yakin kepada Allah, masih percaya kepada Allah jemaah sekalian. Dan dia adalah orang yang pertama yang mendirikan patung-patung di sekitar Ka'bah dan memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya. Nah, ini Amr bin Luhai. Jangan sampai karena ini bahasa Arab, orang-orang menamai anaknya dengan Amr bin Luhai. Karena ini bahasa Arab sekalian. Ya. Ini saya sengaja buat materinya agak simpel sekalian, karena kalau terlalu lebar nantinya tidak fokus gitu kan. Ya. Ini Amr bin Luhai mas kalian. Jadi pelopor penyembah berhala, orang pertama yang meletakkan berhala di Ka'bah, dan orang pertama yang menghancurkan Ka'bah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibiarkan sampai 360 berhala sekitar Ka'bah itu berhala pilihan, berhala-berhala terbaik yang disimpan di Ka'bah itu. Ya. Nah, kedudukan di masyarakat adalah sebagai tokoh, sebagai ulamanya. Ya. Nah, ini ulama-ulama ulama-ulama yang menyimpang. Walaupun prinsip-prinsip keyakinan masih ada. Karena dia adalah pengusaha, ya tentu ada nilai ekonominya itu kan. Ya. Ada nilai-nilai ekonominya. Ya. Bukan hanya mereka melakukan kesyirikan, tapi sisi ekonominya pun dia menguntungkan. Kenapa? Karena dia juga yang pasok berhalanya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasinya, termasuk adalah paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini jemaah sekalian sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Kita, jemaah sekalian, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang ya melakukan satu kebaikan di dalam Islam, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan pula. Wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayan qasa min ujurihim syai'. Jadi barang siapa di antara kita yang melakukan kebaikan, orang lain mengikuti kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Dan pahalanya mengalir. Tapi jangan seperti Amr bin Luhai, kata Nabi, wa man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang berikan sunnah, contoh yang tidak baik, dan kemudian orang lain mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa terus menerus selama orang lain mengikutinya. Na'udzubillah jemaah sekalian. Kecuali kita bertobat kepada Allah. Ya, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ini ya bahasan singkat. Artinya apa? Kalau kita melihat kondisi bangsa Arab dulu, jadi secara prinsip mereka masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim, tapi sudah tercampur
dengan kesyirikan kepada Allah, dan kesyirikan itu ternyata dibuat oleh siapa? Manusia. Penyimpangan itu dibuat oleh manusia. Orang semakin menyimpang ketika tadi minyak goreng didapat, gitu kan? Ketika dunia didapat, maka akan semakin besar penyimpangan dan rusaknya prinsip-prinsip idealis sebelumnya. Makanya apa kata Nabi? Mal faqr ahsya alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, tapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah ketika dunia sudah dibukakan untuk kalian. Nah, jadi jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa kondisi bangsa Arab ya dulu berkaitan dengan bagaimana agama dan keyakinan mereka ya, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Nah, kita punya sekalian pelajaran dari ini juga satu faedah dari sini juga jemaah sekalian, bahwa jangan terjebak dengan kebaikan orang lain yang pada akhirnya terjadi penyimpangan dan kita lupa untuk mengingatkannya. Ya, sebaik apapun dia, kalau dia sudah terjadi ada penyimpangan, kewajiban kita adalah mengingatkannya, bukan mendukungnya, bukan membelanya. Ya, jangan sampai kita menjadi penerus sunnah sayyi'ah, menjadi penerus orang-orang yang menghidupkan hal yang tidak baik dan kemudian kita hidupkan, kemudian kita amalkan, kemudian orang lain mengikutinya. Naudzubillah jemaah sekalian. Makanya ada seorang sahabat heran itu kan, kenapa ya orang bisa banyak masuk ke dalam neraka? Bukankah satu kebaikan itu 10 kali pahalanya itu 10 kali? Kalau orang melakukan dosa hanya satu. Jadi sebenarnya tidak seimbang secara matematik. Kalau dia melakukan satu kebaikan, 10 pahala kebaikan, dia baru bisa sama ya balasannya ketika seseorang melakukan kejahatan 10 kali kejahatan. Baru seimbang dengan satu kebaikan. Makanya heran, kenapa kok bisa orang-orang bisa masuk ke dalam neraka padahal nilai kebaikan itu berlipat ganda dengan kejahatan dan dosa yang dia lakukan. Nah, ini jadi jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ya ketika mereka tentunya adalah ketika ketaatan dan ibadah kepada Allah di dalamnya sudah rusak, salah satunya adalah tidak adanya keikhlasan yang lurus saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ya pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya lebih mengenal seorang tokoh penyimpangan, pelopor pertama, ya peletakan batu pertama, gardan terdepan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah Amr bin Luhai. Mudah-mudahan ya tentu jemaah sekalian, ya ketika kita melihat seperti ini, kondisi seperti ini, pelajaran kita ke depan jangan sampai kita pun juga terjebak dengan hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan rusaknya prinsip-prinsip dalam diri kita, bahkan mengorbankan iman, akidah dan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jemaah sekalian materi singkat di pagi hari ini, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan penyerangan Abrahah ke Ka'bah dan apa alasannya yang menyebabkan Abrahah melakukan penyerangan. Sebelum nanti setelahnya adalah kita akan berbicara tentang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk membahas tentang nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan.